Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman-teman pemirsa, yaitu tentang pemangkasan. Yang harus diketahui dalam proses pemangkasan adalah tujuan kita melakukan pemangkasan itu untuk apa? Jika kita ingin melakukan pemangkasan berdasarkan tujuan untuk melakukan pembuahan, berarti kita harus tahu ini varian apa dan cocok dibuahkan dengan cara pemangkasan bagaimana. Tetapi jika tujuan kita melakukan pemangkasan itu untuk memperbaiki cabang tersier, untuk menjaga kualitas cabang tersier, maka alangkah baiknya kita lakukan pemangkasan 3 mata tunas atau 2 mata tunas. Nantinya cabang-cabang tersebut akan tumbuh lebih bagus dan bisa-bisa tunas bat yang ada di ketiak cabang tersier yang dari tunas air akan pecah seperti ini ya. Nah, jika kita lakukan pemangkasan bertujuan itu untuk melakukan perbaikan cabang tersier, maka langkah ini itu perlu diambil. Akan tetapi jika ingin melakukan pemangkasan itu berdasarkan kepingin membuahkan tanaman anggur, kita harus tahu ini anggur cocoknya itu dipangkas di mata bat berapa. Contohnya seperti ini. Ini saya pangkas habis seperti ini. Ini varian Everest ya, yang pernah saya bagikan pada teman-teman. Saya bagikan bahwa varian Everest buahnya besar. Saat ini kondisinya saya pruning total. Kenapa saya pruning total? Karena kemarin saya lakukan pembuahan secara bersusun, sehingga cabang tersier memanjang sampai memenuhi tempat. Tetapi saat ini saya melakukan pemangkasan untuk melakukan perbaikan atau meremajakan cabang tersier, bertujuan agar nutrisi lebih bagus mengalirnya pada cabang yang baru, sehingga proses pembuahan nanti itu hasilnya lebih bagus. Nah, berarti ketika saya melakukan seperti ini, pruning total seperti ini, habis seperti ini, tidak membawa bunga, itu memang bukan tujuan saya untuk membuahkan. Biasanya varian Everest dipangkas seperti ini itu juga tidak membawa bunga. Jika pas kebetulan kok membawa bunga, itu ya anggap saja ini bonus ya. Karena kalau kepengen maksimal, pemangkasannya tidak seperti ini. Karena ini tujuan yaitu pemangkasan untuk memperbaiki cabang tersier, harus dilakukan seperti ini. Dan yang harus diperhatikan teman-teman, ketika kita melakukan pemangkasan itu harus dilakukan penyemprotan fungisida paling tidak itu 3 hari sekali, tergantung kondisi tanaman ya. Ini juga salah satu varian ARA 15 yang kemarin buahnya banyak sekali. Saya lakukan permajaan lagi seperti ini, karena jika tidak saya lakukan permajaan, nanti juga memenuhi ruangan serta pertumbuhan cabang itu kurang bagus. Maka dari itu saya lakukan permajaan seperti ini, nanti akan mendapatkan tersier-tersier yang lebih berkualitas dan nantinya lebih bagus hasil pembuahannya. Nah ya, hasilnya seperti ini sering pernah saya bagikan buahnya pada teman-teman, itu ramai sekali, buahnya banyak sekali. Hampir 1 tandan itu bisa 1 kilo untuk ARA 15 dan tandannya panjang sekali. Dan sekarang kondisinya lagi saya lakukan permajaan seperti ini. Seperti video yang pernah saya bagikan kemarin, itu juga salah satu pohon yang saya lakukan permajaan. Sudah saya lakukan pemangkasan pembuahan. Ini belum saya lakukan pemangkasan pembuahan karena proses permajaannya belum maksimal. Nanti kalau sudah maksimal panjang sekitar 1,5 meter atau 2 meter, nanti saya lakukan potes pucuk dan nanti saya lihat kondisinya. Jika sudah cocok untuk dibuahkan, maka akan saya lakukan pembuahan lagi ya. Permajaan itu tujuannya untuk memperbarui jalur tersier atau aliran nutrisi pada tersier itu lebih bagus lagi ya. Nah, contohnya seperti ini. Tujuan saya melakukan pemangkasan itu harus berdasarkan keinginan kita, mau membuahkan atau mau memperbaiki. Jadi
tidak semua harus dilakukan pemangkasan seperti ini, tidak. Semua itu tergantung kebutuhan kita dalam merawat tanaman anggur. Dan ini ada lagi varian untuk informasi untuk teman-teman. Tidak semua anggur ketika terbentuk cabang tersier sudah bagus ini itu bisa dibuahkan dengan cepat ya. Dia harus menunggu kematangan atau penuaan batang terlebih dahulu. Karena anggur-anggur varian seperti Rejo Petung ya, itu bisa dibuahkan maksimal itu usia 1 tahun ke atas. Untuk Mondrov juga demikian, 1 tahun ke atas. Untuk MF juga demikian, untuk 1 tahun ke atas. Sambil menunggu maka saya selalu perbaiki seperti ini, bertujuan agar cabang sekundernya ini nanti akan tumbuh lebih besar dan maksimal ya. Nah, dan juga menghemat tempat ya, karena tempatnya sempit maka saya lakukan seperti ini. Ini sudah saya lakukan pemangkasan 3 kali ya. Nah, ini bekasnya ada, itu benjolan. Di situ saya lakukan potes pucuk dan sekarang saya lakukan pangkas mundur seperti ini. Waktu dulu saya melakukan pemangkasan, dia juga membawa buah, tetapi buahnya itu tidak maksimal lah, hanya 1 dompol saja. Tetapi saat ini saya ingin memperbaiki cabang tersiernya. Kalau pas nanti kebetulan membawa bunga, ya itu namanya bonus juga. Karena tujuan saya agar 1 tersier ini bisa tumbuh 3 sampai 4 tergantung kita potong pangkas di matabat berapa. Jika kita melakukan pemangkasan matabat di 3 atau 4, biasanya dengan pemangkasan seperti ini nanti 4-4-nya akan pecah semua dan nanti akan saya rawat. Karena varian ini tuh varian yang dibuahkan sangat lama, maka akan saya lakukan pembentukan sepadat mungkin dan sebagus mungkin sehingga nanti menghasilkan buah yang lebih banyak serta tersier yang berkualitas ya. Nah, kalau ini kan tersiernya hanya 1. Nanti akan saya lakukan pemangkasan seperti ini, tujuannya 3 sampai 2 matabat ini nantinya akan pecah semua. Jadi tersier 1 menjadi tersier 3 atau 2 ya. Intinya seperti itu, dan nanti akan saya lakukan pembuahan selanjutnya. Pas kebetulan nanti pembuahan selanjutnya dia sudah masuk usia 1 tahun tanaman tersebut. Karena saat ini dia usianya baru 8 bulan. Baru 8 bulan karena pertumbuhan varian ini itu sangat pesat sekali, dia terbentuk sangat bagus sekali. Tapi walaupun tersier terbentuk bagus, satu pensil seperti ini, dia belum mau berbuah. Karena varian tersebut itu tak bisa dibuahkan dengan cepat seperti anggur-anggur lainnya, contohnya seperti Jupiter, seperti Ninel, dan seperti Everest. Untuk varian ini memang membutuhkan waktu paling tidak itu ya 1 tahun. Seperti Mondrov itu juga demikian ya. Nah, ini saya lakukan pemangkasan seperti ini. Ini bertujuan saya memperbaiki cabang tersiernya ya. Nah, kalau tidak saya lakukan seperti ini, nanti lama-kelamaan juga memenuhi tempat ya. Dan dengan cara ini sekaligus memperbaiki cabang tersier, sekaligus membesarkan yaitu cabang sekundernya. Nah, contohnya seperti ini saya pangkas ya. Nah, seperti ini. Ini 1 saya sisakan ini ya. 1 saya sisakan karena di sini ada kloster buah. Nah, kloster buah memang buahnya tidak begitu besar karena ini termasuk bunga seperti bunga PHP lah, tapi saya biarkan dia jadi, maka tetap saya lakukan pembiaran seperti ini, tetapi saya lakukan pemangkasan yaitu 2 atau 3 dari tangkai buah. Nah, tandan buah seperti ini ya. Nah, ini saya biarkan seperti ini. Sebenarnya kalau kepengen maksimal dibuang, tapi saya sayang ya, saya sayang sekali. Tetap akan saya biarkan, tidak apa-apa, sambil pelan-pelan memperbaiki kualitas tanaman kita, dan juga kita bisa melihat buah aslinya seperti yang pernah saya bagikan dulu. Buahnya sangat besar sekali, bagus. Tetapi ini adalah generasi kedua dari pohon yang kemarin membawa buah. Nah, seperti ini saya taruh di atas, nanti akan saya rapikan biar saya ada waktu untuk mengontrol dan cabang sekundernya terlihat. Ini karena yang sebelah kanan ini agak kosong karena di situ ada tanaman anggur varian Mondrov, sehingga ruang gerak untuk pertumbuhan itu terhalang oleh
tanaman lain. Maka dari itu untuk teman-teman jika ingin tetap kualitas tanaman anggurnya untuk perbaikan yaitu cabang-cabang tersiernya, kita harus jaga jarak dan masing-masing tanaman kita kasih ruang. Karena ini tempatnya sempit ya, saya menanam yaitu berbagai macam varian sehingga terkadang terjadi tabrakan seperti ini. Maka dari itu ini saya ambil salah satu, saya lakukan pemangkasan biar yang di kanan dan di kiri berkembang, nanti gantian ya. Ini sudah nanti akan saya lakukan pemangkasan di sebelahnya lagi. Jadi pertumbuhannya akhirnya bergantian seperti ini. Nanti akan saya keluarkan agar terlihat ya kondisinya. Tapi ini saya lakukan pemangkasan dulu seperti ini. Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur ya harus diperhatikan agar ada ruang ya. Nah seperti ini kondisi di kanan sangat bagus kalau kita lihat dari sini. Tapi kalau dilihat dari yang tadi itu agak kosong, tapi ini untuk full semua saya lakukan penanaman seperti ini ya. Saya taruh dan percabangannya sangat bagus. Ini usianya 7 bulan 8 bulan lah, masih muda termasuk. Tetapi untuk varian Rejo Betung memang tidak bisa dibuahkan secepat mungkin, walaupun tadi ada buah, tetapi buah-buah tersebut itu juga tidak maksimal bagi saya. Kalau kepingin mendapatkan buah yang maksimal, dia di atas usia yaitu 1 tahun, seperti varian yang saya tanam di bawah yaitu varian MF, itu juga membutuhkan waktu paling tidak 1 tahun ke atas nanti bisa dibuahkan. Nah, ini termasuk generasi kedua dari induk yang pernah berbuah ya, yang pernah berbuah, dan saya lakukan pemangkasan seperti ini. Kita cek dan kita kontrol, ternyata di sini ada gejala-gejala trip ya, yang mulai kutu-kutu putih hingga pada mata bat. Maka dari nanti setelah pemangkasan ini harus segera dilakukan penyemprotan ya. Penyemprotan menggunakan fungisida, yaitu untuk mengobati jamur, dan insektisida untuk mengobati atau menghilangkan hama yang sudah ada ya. Ini nanti akan saya campur dan saya semprotkan sekaligus. Nanti kelihatannya ini tanaman harus dilakukan penyemprotan paling tidak 3 kali, karena lihat kondisi kelembapannya juga sangat tidak bagus ya. Maka ini saya keluarkan dari besi tadi agar lebih terlihat dan saya lebih mudah mengontrol. Nah, ini saya siapkan yaitu fungisida dan insektisida serta air 2 liter ya. Untuk fungsidanya saya gunakan Stertop, untuk insektisidanya saya gunakan Demolis. Ini nanti masing-masing akan saya ambil yaitu 1 mili. Untuk mendapatkan ukuran 1 mili biasanya saya gunakan tutup ini ya. Ini tutup yaitu sudah ukuran 1 mili. Maka dari itu jika teman-teman ingin menggunakan, cukup menggunakan 1 tutup. Kita larutkan air yaitu 1 liter. Nah seperti ini. Nah ini kenapa saya kasih 1, karena ini saya oplos ya. Saya oplos. Kalau saya nanti kasih 2 ini terlalu tinggi. Maka dari itu tetap saya kasih 1. Saya larutkan dengan air 2 liter. Karena di sini saya gunakan 2 dosis ya. Yang 1 dosis untuk fungisida dan yang 1 untuk insektisida. Dan ini fungisidanya juga sama, akan saya gunakan yaitu 1 mili juga seperti ini. Saya larutkan dan ini nanti akan saya lakukan penyemprotan itu paling tidak 3 hari sekali ya. Setelah 2 hari saya semprot, setelah 2 hari saya semprot, karena lihat kondisinya, lihat kondisi tanaman tadi itu kelihatannya banyak masalah, seperti masalah trip ya, kutu-kutu putih itu banyak sekali. Maka dari itu saya lakukan cara seperti ini. Jika teman-teman kok dilihat tanamannya sehat, tidak ada masalah, ya kita gunakan cukup 1 minggu sekali saja ya. 1 minggu sekali saja untuk menjaga kualitas bat agar tidak jamuran. Juga tidak usah dikasih insektisida, cukup fungisida saja kalau dilihat tanamannya itu tidak bermasalah terserang hama. Karena ini tanaman terserang hama juga, maka dari itu
saya gunakan campuran oplosan seperti ini ya. Nah, saya lakukan penyemprotan dan saya lakukan pencampuran agar jamur dan hama yang sudah terdapat pada cabang sekunder tadi itu segera terobati, dan nanti tunas bud yang baru akan pecah dan tersier akan terbentuk lebih bagus lagi. Ini cara pemangkasannya. Mungkin teman-teman bertanya, kalau pemangkasan seperti ini ada pemupukan enggak? Nah, pemupukan tetap saya lakukan ya, karena ini tanaman usia generatif. Saya tetap gunakan pupuk-pupuk generatif, yaitu pupuk yang tinggi unsur fosfat dan kalium ya, hampir sama dengan proses yaitu pembuahan juga, agar mata bud yang ada pada cabang-cabang tersebut nanti lekas pecah dan hasilnya maksimal ya. Nah, kenapa kosong? Contohnya seperti ini, karena di sini ada tanaman moondrop yang berlawanan dengan cabang tersebut sehingga tidak ada ruang berkembang untuk cabang tersier yang di sebelahnya. Nah, ya seperti ini. Jadi pertumbuhan tersiernya kurang bagus karena apa? Karena tidak ada ruang. Maka dari itu ini juga untuk pengalaman buat teman-teman. Ketika kita menanam tanaman anggur harus dipersiapkan yaitu jaraknya dan sistemnya. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena ini ruangan sangat sempit sekali ya. 3x4 saya isi tanaman itu hampir lebih dari 6 varian. Jadi di ujung depan itu saya putar, saya kasih hampir 6. Jadi tanaman itu jaraknya hanya 1 meter 1 meter. Nah, sehingga tersiernya tabrak-tabrakan dari arah utara sampai dengan arah timur ya. Nah, contohnya seperti ini, ada yang menghadap lurus dan ada yang arah utara ke selatan. Ini tempatnya sempit sekali, tetapi saya tanam dengan sistem para-para dan sistem teralis sehingga jarak tanaman tuh masing-masing hampir jarak 1 meter. Ini tidak saya rekomendasikan ya, ini saya hanya memperlihatkan saja, tapi jangan ditiru cara seperti ini. Karena kalau kita ingin meniru, kita harus main nutrisi yang sangat banyak sekali. Karena dengan kondisi tempat yang sempit berarti kebutuhan nutrisi tanaman itu banyak sekali. Dan ini sedikit juga ilmu. Ketika kita membuat sistem para-para bertabrakan seperti ini, biasanya cabang tersier yang tertutup daun pada tanaman lain itu pertumbuhannya kurang bagus, sedangkan cabang tersier yang mendapatkan ruang itu akan full bagus semua ya, tersiernya akan aktif semua, bagus seperti ini. Dan yang kondisinya tertutup oleh tanaman lain atau tidak mendapatkan ruang itu pertumbuhannya akan melambat dan pertumbuhannya jelek. Buat teman-teman, seandainya ingin menanam itu harus benar-benar diperhatikan. Tetapi jika kita ingin melakukan hanya tersier sebelah saja seperti video kemarin, karena saya pepetkan sebelah itu pada tembok, ya tidak masalah. Jadi sebelah kosong mepet tembok dan sebelah kita larikan ke arah yang dapat ruang. Setelah kita lakukan tadi ya, kita lakukan pemangkasan, maka kita lakukan penyemprotan seperti ini. Lakukanlah bertujuan agar hama dan jamur itu hilang. Nah, lakukan 3 hari sekali. Jika memang dilihat kok ada indikasi jamur dan hama, kita lakukan penyemprotan 3 hari ini. Sengaja saya lakukan pemangkasan semua ya, agar semua daun saya buang kecuali yang ada buah tadi di ujung sedikit. Nah, itu saya biarkan dan ini saya lakukan seperti ini. Semoga video ini bisa memberi gambaran atau pandangan serta manfaat bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, yang ingin memperbaiki tanaman anggurnya. Hal ini perlu diperhatikan. Inti dari video ini yaitu ketika kita ingin memangkas atau melakukan pemangkasan, kita harus paham betul apa yang kita inginkan. Pemangkasan tersebut itu bertujuan untuk membuahkan atau untuk memperbaiki tanaman anggur kita atau memperbaiki yaitu tersier kita. Jangan sampai kita ingin membuahkan tetapi langkahnya salah. Karena kita kalau ingin membuahkan harus tahu varian apa dan cocok pemangkasan di mana.
Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat pada para pemirsa semua. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.